pernah menjadi delegasi jurusan Administrasi Publik Universitas Padjadjaran dalam Public Action 2015 yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian menjadi volunteer International Conference on Public Administration pada tahun 2015 di Universitas Padjadjaran. Dan menjadi Ketua Umum Organisasi Pemuda Jalan Inovasi Sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan desa wisata dan kegiatan sosial kemanusiaan. Sekarang Kak Revi ini menjadi owner warung Rasa Kita dan sebagai founder Madani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Kak Revi untuk memandu acara diskusi pada bidang entertainment. Oke, siap. Cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Oke, terima kasih nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mas, terima kasih nih ya sudah diberikan kesempatan untuk dan kawan-kawan Baik Lampung untuk memoderatori sesi entrepreneurship kali ini. Kemudian selamat datang nih Mas Rejive Dewangga, sudah ready di sini. Perkenalkan diri, nama saya Revi, Yansa Sindar Bumi, dipanggil aja Revi. Terus kemudian kita pengen florin lagi. Sebenarnya apa tujuan dari Lampung Leadership Forum ini? Sebenarnya kalau dari foundernya Mas Irsyad Syuharyadi, itu sederhananya dia pengen orang-orang yang merantau lah istilahnya, beberapa orang-orang yang merantau kuliah di luar Lampung sendiri untuk balik lagi setelah menuntut ilmu gitu ya, untuk balik ke Lampung dan berkarya lah di sini, sederhananya seperti itu. Dan kalau dilihat sih ya, ini ada 3 tujuan dari project atau event Lampung Leadership Forum ini. Yang pertama, memberikan wawasan terkait peran dan kontribusi pemuda Lampung di berbagai sektor. Itu yang pertama, peran pemuda. Kedua, memberikan inspirasi dan mengikuti jalur kesuksesan dari narasumber. Jadi untuk kali ini untuk peserta dimohon untuk memperhatikan nih dari narasumber apa hikmah atau apa pengalaman-pengalaman yang sangat banyak dari Mas Rejive ini untuk kita coba terapkan di diri kita gitu. Terus yang ketiga, ini ada jadi wadah kolaborasi karena kita semua entah dari berbagai daerah ini bertemu di satu wadah ini untuk berkolaborasi dan kita coba bikin karya dan atau mau itu bentuknya gerakan sosial, bisnis atau apapun itu di kota kita di Lampung, di Provinsi Lampung, seperti itu. Mungkin nggak usah panjang lebar lah ya, langsung aja ke Mas Rejive. Ini mungkin peserta bisa dilihat di screen-nya. Sebentar ya, ini saya buka dulu nih, kelupaan. Berbagai track record Mas Rejive ini ya. Beliau juga pengen menjelaskan tema tren digital 2021 untuk milenial. Kebetulan Mas Rejive ini sekarang CEO Edukasi 4.0 ya Mas ya? Ya. Wow, ini keren banget sih kayaknya. Wow, ini kalau dilihat dari biodatanya banyak banget ya. Mas Firdaus, nama panjangnya M. Firdaus Rejive Dewangga, sarjana teknik ya Mas ya? Ya, betul. Kelahiran Tanjung Karang. Wah, ini ternyata asli sini nih, asli Bandar Lampung ya? Asli Bandar. Siap. Tanggal 21 Maret 1987. Pendidikannya pernah di S1 nih, Teknik Informatika FCT Pelita Bangsa. Pengalaman kerjanya juga panjang banget nih, pernah di Telkom Indonesia Regional Lampung sebagai supervisor, technician. Terus ada pernah researcher juga, cryptocurrency and blockchain. Waduh, benda apa ini Mas sebenarnya Mas? Terus ada prestasinya juga banyak. Kalau sekarang ini jadi anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Wah, jadi mungkin bergerak di fintech ya, di perusahaan fintech ya Mas ya, Mas Rejive ya. Ya, kebetulan karena berkecimpung di UMKM, jadi saya coba menjadi anggota
FC juga ya, Vintage Syariah Siap, Indonesia. siap. Eh, untuk saat ini berarti CEO di Edukasi 4.0 ya, Mas. Itu apps ya berarti ya, Mas ya? Iya, lebih ke Oke, oke. startup edutech sih. Oh, mantap sekali. Jadi tak usah berpanjang lebar nih juga tanggung satu lagi ada prestasinya. Ada finalis dari Indonesia Backcraft, ada juga top 15 Nakama Startup Heroes Bapak Recraft for Startup. Waduh, jadi pengalaman panjang juga nih di Financial and Technology dari Mas Regi V. Jadi langsung saja kita serahkan ke Mas Regi V. Silakan Mas. Oke, makasih Revi. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ipun. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, terima kasih kepada komunitas Bakul Lampung ya. Ini Bakul. luar biasa ini. Sebuah gagasan yang sangat harus diapresiasi dan harus kita bantu untuk benar-benar tumbuh, khususnya di Lampung, dan semoga manfaatnya bisa sampai secara nasional ke seluruh Indonesia ya. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Regif Dewangga, kelahiran 21 Maret 87. Pengalaman kerja kawan-kawan sudah bisa lihat di layar ya. Kebetulan saya pribadi memiliki poin negatif juga ya. Artinya IPK saya itu hanya 2,46. Jadi kalau untuk melamar kerja itu sangat tidak layak gitu ya. Dan hampir mustahil untuk diterima kerja. Tapi karena faktor passion dan juga konsisten, saya berhasil masuk ke Telkom Indonesia, khususnya di Telkompleksi pada waktu itu tahun 2008, berbekal karena kemampuan. Jadi diterima tanpa tes selama 3 tahun di Telkompleksi. Akhirnya Telkompleksi karena transisi dan disrupsi teknologi CDMA sudah tidak terpakai lagi ya kawan-kawan ya. Sekarang pun sudah hampir memasuki 5G ya atau 5G. Nah, karena berbekal kemampuan itu, akhirnya saya bisa berkembang secara pesat dan juga kemampuan untuk membuka diri berorganisasi ya. Karena dengan berorganisasi kita akan banyak menerima manfaat dan bisa juga untuk memperluas jejaring terhadap perkembangan karir pribadi diri kita sendiri. Dan pada akhirnya karena pengalaman dan masalah dan solusi yang saya terima, saya akhirnya membangun Edukasi 4.0 sebagai startup pertama saya di bidang edukasi teknologi. Karena memasuki tahun 2020 ini, kawan-kawan milenial ini biasa disebut generasi emas 2045. Nah, tentunya milenial harus siap berbenah diri dan tidak terpacu kepada kekurangan diri gitu. Nah, untuk itu Edukasi 4.0 hadir guna membantu UMKM dan juga milenial untuk meningkatkan skill dan kompetensi agar siap bersaing di dunia usaha dan dunia kerja di era industri 4.0. Oke, secara personality saya memiliki 2 jenis skill ya, dan majoritinya soft skillnya dan hard skillnya yaitu di leadership, manajemen, visionary, dan juga mampu berpikir kritis, dapat bernegosiasi, dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bisnis, dan yang paling penting adalah konsisten dan persisten. Apapun masalah dan tantangannya, kita harus tetap berani untuk tumbuh dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita mulai. Itu yang paling penting. Nah, di sisi hard skillnya, saya memiliki skill di bidang cryptocurrency, blockchain, big data, web management, SEO, WordPress, dan tentunya juga social media marketing yang lagi hype-hype-nya ya. Oke, selama tahun 2019 semenjak Edukasi 4.0 saya dirikan bersama dengan tim, kami sudah mendapatkan beberapa prestasi ya secara nasional dan juga internasional. 5 prestasi nasionalnya di tahun 2019 kami mendapatkan 3 besar di ajang Comtech Artificial Intelligence dan Big Data Kementerian Perindustrian, dan juga sebagai
10 besar finalis Go Startup Indonesia yang diadakan oleh Bekraf dan juga finalis NextDev Telkomsel di ajang startupnya Telkomsel yaitu NextDev. Di tahun 2020 kami menambah sedikit prestasi sebagai 15 besar di ajang Nakama Startup Heroes yang diadakan oleh Sinar Masland dan juga 20 besar yang diadakan oleh Bapak Rekraf for Startup 2020 dan internasionalnya kami juga berhasil masuk sebagai finalis Entrepreneurship World Cup. Nah, itulah beberapa prestasi yang sudah kita raih. Oke, pada materi siang ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai tren milenial, tren digital di tahun 2021 untuk milenial. Sebelum masuk ke inti materi, saya coba untuk membuka mindset atau pola pikir kawan-kawan terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Yang mana kawan-kawan bisa lihat di layar, di sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwasanya Indonesia kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Bahkan Pak Presiden Jokowi juga mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Artinya tantangan ini harus segera kita sikapi sedari dini, terutama di gen milenial ya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan sampaikan secara bertahap, yaitu salah satunya dengan memastikan kualitas pendidikan dan juga literasi hingga vokasi di bidang teknologi bisa berjalan baik hingga 5 tahun ke depan. Nah, di tahun 2020 ini Indonesia masih mengimpor para pekerja di bidang komunikasi dan informatika termasuk dari India atas dasar rekomendasi Silicon Valley. Nah, mungkin beberapa dari kawan-kawan yang hadir sudah tahu ya, Silicon Valley merupakan pusat inkubator teknologi dan startup di benua Amerika. Nah, saat ini saja untuk operator yang didatangkan dari luar negeri itu begitu besar, sehingga pemerintah sudah menyusun roadmap menuju 1000 startup dan tentunya di dalam startup itu harus banyak ahli dan praktisi di bidang-bidang tertentu, terutama teknologi. Dan kedepannya tidak hanya dari Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan sebagainya, Indonesia harus menambah jajaran unicornnya, terutama dari sisi edukasi. Kawan-kawan mungkin tahu ya, Ruang Guru dan Skill Academy itu sebentar lagi mungkin sudah sampai di tahapan unicorn, sehingga kawan-kawan bisa memanfaatkan gap atau kebutuhan pasar ini untuk difulfill atau diisi agar Indonesia tidak lagi mengimpor SDM di bidang teknologinya dan bisa memenuhi kekurangan dari sisi SDM-nya supaya bisa berkompeten. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 20-40 tahun, terutama yang hadir di webinar ini saya rasa 80%-nya pasti di bawah 40 tahun. Itu ada sekitar 83 juta jiwa, yang mana 34% dari total penduduk Indonesia. Jadi kita ini termasuk dalam umur 20-40 tahun yang biasa disebut dengan gen milenial ya. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah Gen X yang 53 juta jiwa atau 20%, dan sisanya generasi baby boomer atau kakek nenek kita yang hanya tinggal 35 juta jiwa saja. Apalagi ditambah COVID ya, sudah banyak yang meninggal gitu artinya. Nah, tentunya beban pemerintah ini ada di pundak kita, yaitu di umur 20-40 tahun. Dengan demikian, hingga tahun 2045 Indonesia itu memiliki bonus demografi. Kenapa disebut bonus demografi? Karena umuran kita sekarang ini adalah umuran yang energi, pikiran, dan tenaganya itu lebih besar dibanding umuran di bawah atau di atasnya. Nah, tentunya ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Nah, ciri kita atau ciri milenial itu saya sebut dengan 3C, yaitu pertama confidence. Jadi kita harus percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tak sungkan berdebat secara positif di depan publik.
Jadi kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada debat, wajib kita ikuti untuk mengasah kemampuan soft skill, yaitu apa? Negosiasi dan presentasi. Nah, yang kedua adalah kreatif. Bagaimana kita sebagai milenial bisa dan biasa berpikir out of the box, sehingga memiliki ide-ide yang inovatif dan juga gagasan yang aplikatif, ya. Ide boleh tinggi tapi harus bisa diaplikatifkan. Kalau tinggi tapi tidak bisa diaplikatifkan, itu akan menjadi useless atau tidak berguna. Nah, yang ketiga adalah connected. Connected nih, bagaimana kita memposisikan diri kita supaya bisa dan pandai bersosialisasi dan aktif berselancar untuk menggali informasi dan ilmu di media sosial dan juga internet. Tentunya hampir semuanya pasti sudah bersosial media. Nah, jangan sampai sosial media ini kita jadikan ajang negatif. Ajang hanya untuk gibah, mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita singkirkan atau kita eliminir. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan kapasitas, skill, dan kompetensi kita. Kawan-kawan bisa membuka di Instagram ataupun di TikTok dengan mengetik belajar digital marketing. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, tips dan trik bisnis. Nah, banyak sekali yang bisa kawan-kawan eksplorasi melalui sosial media. Sehingga fitur explore di Instagramnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan yang berbau gibah, apalagi yang berbau pornografi, ya. Itu harus dieliminir, bahkan dibuang jauh-jauh. Kenapa kita disebut generasi emas 2045? Karena di tahun kita sekarang ini, kita tumbuh berbarengan dengan kemajuan pesat teknologi. Kawan-kawan pun sudah biasa menggunakan aplikasi seperti Gojek, menggunakan mobile banking, menggunakan chatbot untuk membeli hal-hal yang berbau online, dan juga sampai belajar online. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus memandang teknologi sebagai lingkungan sosial baru dan mengandalkan teknologi untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas kita lebih baik lagi. Hanya dengan berbekal seperti smartphone, laptop, dan gadget lainnya. Hingga bisa terkoneksi 24 jam 7 hari. Oke, selanjutnya kawan-kawan juga harus memahami latar belakang digitalisasi di tahun 2020, terutama menyambut masa krisis dan memasuki masa new normal. Ya, kita pun nggak tahu ya kapan berakhirnya COVID ini. Jadi kita harus bersiap diri beradaptasi ya. Apabila misalkan kawan-kawan melamar pekerjaan, nah CV-nya itu harus benar-benar yang kekinian, ya. Tidak hanya mencontek lalu mengganti seperti itu saja. Misalkan ada persentase Word 80%, PowerPoint 90%, coding 100%. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang kurang tepat. Nah, yang benar itu bukan diisi 90% atau 100%. Misalkan kawan-kawan punya keahlian WordPress. Nah, apa saja keahlian WordPress-nya? Mendesain website, mengisi konten, ya kan? Terus bagaimana supaya websitenya ada di halaman 1. Nah, harus benar-benar spesifik. Bukan diisi oleh persentase. Itu trik dalam mengisi CV. Jadi jangan hanya mendownload dari Google lalu mengganti mentah-mentah seperti itu saja. Jangan. Nah, ini yang harus segera diadaptasikan. Sehingga adopsi teknologi di tahun 2020 dan berikutnya bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Karena apa? Karena teknologi terbarukan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru hingga 25 juta angkatan kerja di tahun 2030. Jadi 10 tahun lagi kawan-kawan tidak kesulitan untuk bekerja ataupun berwirausaha karena sudah paham dengan perkembangan teknologi dari tahun ini. Untuk itu, pemanfaatan inovasi teknologi ini dapat sangat berpotensi bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan tentunya potensi tersebut dapat membantu dan menciptakan startup-startup baru dalam negeri untuk memperluas cakupannya sehingga produk dan layanannya dapat bersaing secara global khususnya di Southeast Asian atau Asia Tenggara. Oke, yang perlu kawan-kawan ketahui selanjutnya, di masa pandemi sejak COVID itu sejak bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, hampir 27% pelaku usaha, terutama UMKM, mulai mengadopsi teknologi digital. Bagaimana cara pengadopsiannya? Kebanyakan UMKM ini
butuh tenaga kerja baru untuk memasarkan produknya secara online. Ataupun mereka sendiri mulai meningkatkan skillnya untuk berjualan secara online, baik melalui sosial media maupun juga melalui marketplace. Ini pun berlatar belakang sesuai dengan Research Institute yaitu Danareksa, bahwasanya 27% pelaku UMKM mulai mengadopsi internet dan IT selama pandemi COVID-19 untuk kegiatan pemasarannya. Nah, ini kawan-kawan milenial ini bisa mulai membuka peluang ya secara freelance contohnya. Misalkan membuka jasa sosial media manajemen, jasa desain konten, jasa video editing, jasa membuat company profile dan sebagainya. Nah, ini kawan-kawan bisa ambil peluang-peluang ini karena UMKM ke depannya itu hampir dipastikan 50%-nya sudah layak untuk masuk ke ranah digital. Nah, gap kekurangan ini bisa kawan-kawan tutupi dengan solusi-solusi tadi. Tentunya harus dibekali dengan hard skill yang sesuai. Oke. Nah, sektor yang mulai menggunakan marketing online, salah satunya adalah jasa pendidikan di kampus, di sekolah. Nah, guru-gurunya ini hampir belum terbiasa menggunakan webinar seperti ini. Bahkan siswanya itu kadang-kadang mengeluh. Yang pertama keluhannya apa? Nggak punya kuota, padahal sudah ada bantuan pemerintah gitu ya. Bantuan kuota gratis. Yang kedua, saya nggak nyambung Pak kalau pakai Zoom. Ya kamu nggak nyambung karena nggak mau belajar gitu. Jadi nggak ada alasan bagi milenial untuk tidak menyikapi perubahan teknologi ini. Kalau kalian di zona nyaman dan tidak mau berkembang, ya bagaimana bisa menyerap teknologi dan informasi terbaru supaya bisa diserap secara real time. Jadi nggak ada alasan ya buat kawan-kawan khususnya milenial untuk tidak beradaptasi, terutama dalam hal pendidikan online tadi. Jadi mulai membiasakan diri belajar online, diskusi online, tatap muka online, dan juga mencari informasi dan mengupgrade diri secara online. Nah, yang kedua dari industri pengolahan, hampir 7,9%-nya mulai menggunakan online marketing. Contohnya ketika kawan-kawan memesan GoFood. Nah, ataupun membeli bahan baku. Saya pun untuk membeli bahan baku seperti packaging, terus juga ada stiker, itu tidak perlu keluar rumah. Nah, bisa beradaptasi memanfaatkan marketplace. Dan bahkan saya dan istri itu berhasil menambah satu unit baru. Walaupun belum 100% milik saya, tapi sudah membuka jasa packaging untuk UMKM. Nah, karena apa? Karena memiliki skill untuk mencari informasi tadi. Padahal sederhananya, UMKM itu bisa mencari di Shopee, di Tokopedia, atau di Google, jasa packaging Lampung. Nah, ini merupakan suatu hal yang akan menjadi tren di 2021. Jadinya apa? Milenial bisa membuka atau membuat website sendiri sebagai broker. Nah, begitu ada orderan, milenial bisa melempar ke mana? Ke packaging yang memang sudah berafiliasi ataupun sudah berpartner ya. Nah, begitu juga di sisi perdagangan. Nah, beberapa yang hadir di webinar ini, alhamdulillah sudah saya bekali ya dengan cara bagaimana menjadi reseller dan dropshipper memanfaatkan produk UMKM. Nah, kedepannya kawan-kawan bisa juga mencari informasi tentang reseller dan dropshipper untuk menambah uang jajan. Jadi nggak minta ke orang tua lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, setelah saya sampaikan mengenai latar belakang, masalah dan juga tantangan, saya akan mencoba flashback lagi. Ya, kita flashback ke zaman orang tua itu masih hot-hotnya berpacaran lah ya. Di tahun 1926. Nah, ini tentunya kita belum lahir ya. Di tahun 1926 itu teknologi yang paling hype pada waktu itu adalah televisi. Nah, televisi pada waktu itu lagi booming-boomingnya. Hampir di setiap rumah ada televisi ya. Nah, di tahun 1975, televisi ini mulai kehilangan pasarnya. Ini karena apa? Karena ada disrupsi teknologi tadi. Karena ada PC. Nah, mulailah YouTube di tahun 1975. YouTube itu atau video online lah saya sebut ya, itu mulai marak ya. Terus juga munculnya Google, munculnya sebelum Google ada Yahoo juga. Nah, itu mulai marak di tahun 1975.
Pada waktu itu mesin pencarian menjadi tren ya. Di tahun 75 orang bisa mencari informasi dengan cepat, menonton video dengan cepat, dan juga kalau nggak salah sih ada MIRC pada waktu itu ya, chatting. Mungkin kawan-kawan belum pernah tahu ya, di zaman saya SMA itu saya ke warnet, biasanya chattingan gitu. Namanya MIRC. Nah, itu punyanya Yahoo. Itu di tahun 75 sampai di tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, trennya di tahun seperti itu ya. Nah, di tahun 83 mulailah masuk mobile phone. Pada waktu itu OS-nya adalah Symbian kalau nggak salah. Ada Nokia, ada BlackBerry, dan sebagainya. Pada waktu itu cukup tren ya. Kalau nggak punya BlackBerry, kayaknya kurang kekinian gitu. Rame-rame para milenial ini membeli BlackBerry untuk saling mengirim chat. SMS mulai pudar pada waktu itu ya, karena adanya platform BlackBerry sebagai tren chat pada waktu itulah, tren teknologi pada waktu itu. Nah, hingga pada akhirnya mulai dari Yahoo, BlackBerry, Nokia itu tumbang. Ya, kita pun tidak dapat memprediksi ya, perusahaan sebegitu besarnya kok bisa tumbang gitu. Ya itu tadi, karena perkembangan teknologi ini terlalu cepat sekali ya, untuk diikuti, sehingga kita pun harus siap untuk menyikapinya gitu. Masa-masa tak terduga ini harus kita sikapi dan adaptasikan secara cepat. Hingga di tahun 91 muncullah tren website. Rame-rame orang membuat website, mulai memasarkan produknya secara online, dan saya rasa Pak Nadiem Makarim pun memulai risetnya itu sebenarnya di tahun 91 ya. Pada waktu itu beliau berposisi sebagai konsultan di McKinsey ya. Di situ beliau merasa kok kalau nyari ojek itu susah banget ya. Lagi dibutuhin kok susah banget, barang nggak dibutuhin kok tiba-tiba ada gitu. Terus kalau jam-jam tertentu, jam pulang kerja, ngasih harganya itu suka-suka gitu. Itulah masalah dan tantangan yang disikapi Pak Nadiem pada waktu itu. Sehingga beliau melakukan riset melalui telepon, pemesanan ojek online hanya melalui telepon, hingga berkembang pada akhirnya sekarang menjadi super apps ya, mulai dari GoFood, GoSend, Gojek, dan sebagainya gitu. Hingga pada akhirnya di tahun 2000 meledaklah tren e-commerce gitu, dari mulai jasa pemesanan online, baik dari sisi makanan, dari sisi produk, terus juga pengembangan big data. Rame-rame orang mulai menganalisa data ya, karena ada suatu kutipan di mana data disebut sebagai mata uang baru. Data is new currency, data is new oil, atau data itu dianggap sebagai sebuah minyak baru, karena saking berharganya data itu bisa kita uangkan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Inilah perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, dan di 2021 nanti bakal bermunculan teknologi-teknologi baru yang memang sudah diaplikatifkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti apa teknologi itu saya akan sampaikan di slide berikutnya. Oke. Nah, menyikapi dari perubahan teknologi dan juga bisnis ke depannya, saya akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang dapat berdampak di pertumbuhan tenaga kerja dan juga teknologi di 2021. Kawan-kawan bisa lihat ke layar, karena masa krisis atau masa pandemi, industri itu mengalami perubahan ya. Tidak hanya dari sisi bisnisnya, bahkan dari sisi teknologinya. Dan juga di sisi perusahaannya secara internal itu terjadi perombakan besar-besaran. Banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi tenaga kerjanya, banyak juga yang menerima pekerjaan baru. Nah, yang di kotak merah, kawan-kawan bisa lihat, di situ ada faktor negatifnya ya. Faktor negatifnya ternyata kita sikapi sebagai sebuah tantangan ya. Yang di kotak merah itu ada labor cost atau skill availability. Nah, labor cost ini berarti biaya SDM atau biaya tenaga kerja untuk digaji ya. Kebanyakan yang mempunyai skill teknologi itu gajinya dipastikan di atas 8 juta rata-rata. Apalagi yang udah experience. Yang fresh graduate aja itu paling minim antara 4 juta.
ya, paling minim. Nah, yang udah experience atau berpengalaman itu bisa sampai ratusan juta bahkan, yang punya kemampuan big data, artificial intelligence dan sebagainya. Akhirnya perusahaan ini mulai merubah strukturalnya supaya lebih efisien. Nah, perusahaan menggaji secara besar tenaga IT-nya justru untuk reduce cost-nya di operasionalnya, sehingga bisa memulai lebih lebih otomatis lagi. Nah, tren industri 4.0 ini menyebabkan beberapa lini itu bisa diotomatisasi ya, terutama yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya dari Sumbawa, saya mohon maaf lupa namanya. Beliau sempat mengatakan customer service di bank, nah itu mulai digantikan oleh mesin ya, mesin komputer. Nah kawan-kawan kalau ke Terminal 3 Garuda Indonesia, di situ ada satu merchant BRI itu sudah menggunakan mesin semua. Nah, CS-nya mungkin hanya satu dua saja gitu. Mulai diminimalisir dan pengunjung yang datang mereka mengoperasikan secara self operational atau self operating menggunakan mesin-mesin yang sudah dipasang di Terminal 3 tersebut. Sehingga apa? BRI tidak perlu menggaji lebih banyak orang lagi. Hanya berinvestasi satu kali di mesin tersebut. Nah, siapa yang membuat mesin tersebut? Ya tentunya tenaga-tenaga ahli tadi, khususnya di bidang teknologi. Sehingga ke depannya selama 3 atau 10 tahun ke depan, BRI bisa meningkatkan revenue-nya dan menekan biaya operasionalnya. Seperti itu ya. Dan kenyataannya, milenial sekarang ini masih banyak kekurangan skill teknologi dan juga masih belum dapat bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, di sisi kanan, kawan-kawan bisa melihat kategori kunci terhadap perkembangan industri teknologi informasi, di mana secara global, secara internasional, 21% semua layanan bisnis itu sudah pasti menggunakan teknologi. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi ini? Ini bisa kita manfaatkan untuk menjual jasa IT kita ataupun untuk melamar pekerjaan di bidang IT tadi ya. Nah, inilah beberapa potensi dan kesempatan yang bisa kawan-kawan ambil ke depannya ya. Oke, berikutnya tak bisa dipungkiri di tahun 2020 milenial mendominasi roda ekonomi di Indonesia. Hampir semua level C dari unicorn itu di bawah 35 tahun. Pak Nadiem begitu valuasi Gojek meledak melebihi Garuda Indonesia itu umurnya kurang lebih masih 34-35 tahun gitu. Terus Ferry Unardi, CEO Traveloka itu pun umurannya sama dengan saya, masih 33 tahun ya. Begitu juga dengan Ahmad Zaki, masih tahun 86. Nah, faktor-faktor ekonomi Indonesia ini didominasi oleh milenial gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri kekuatan ekonomi Indonesia selama 10 tahun ke depan itu majoritinya diisi oleh kita sebagai milenial. Nah, untuk itu kita harus bersiap ya, bersiap diri memasuki tahun 2020 ke atas. Nah, menyikapinya ada dua faktor, yaitu dunia kerja dan dunia usaha. Nah, dari faktor dunia kerjanya kita harus bisa memetakan kebutuhan industri ke depannya terhadap perkembangan teknologi. Sehingga kita bisa tahu nih, misalkan oh ternyata Telkom ke depannya itu mau membuat bagaimana cara mengontrol bahwa internetnya itu lancar gitu. Nah, itu bisa kita petakan dari sekarang gitu ya. Terus juga misalkan PGN mau mengontrol bagaimana sirkulasi gas secara otomatis sehingga bisa dihitung dan bisa dikontrol biayanya oleh si pemilik rumah. Dan juga misalkan PLN mau menghitung bagaimana sirkulasi listrik supaya lebih hemat lagi di tiap rumah warga. Nah, itu bisa kita petakan ke depannya. Atau yang lebih rendah lagi, UMKM. Nah, 60 juta UMKM, ya 80% yang belum go digital, mereka membutuhkan kemampuan di bidang sosial media. Nah, bagaimana milenial bisa membantu memenuhi kebutuhan UMKM di sisi sosial medianya tadi. Lalu setelah kita petakan, baru kita bisa meningkatkan skill dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, kita ukur dulu. Misalkan saya ternyata lemah di bidang coding.
Nah, saya harus belajar coding dan saya targetkan selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan, saya sudah bisa menguasai dan bisa membuat aplikasi. Nah, setelah kita tingkatkan skill dan kompetensinya, jangan langsung kita jual secara komersil. Nah, saya bentuk wadahnya dulu. Nah, seperti eh, komunitas-komunitas lokal gitu ya. Nah, kita tawarkan ke UMKM-nya, Bapak Ibu mau nggak pakai aplikasi saya secara gratis, cuma-cuma. Nah, sehingga apa? Kita bisa tahu, kita bisa ukur apakah solusi yang kita buat dalam bentuk teknologi tadi sudah tepat guna terhadap kebutuhan pasar, khususnya UMKM ataupun perusahaan besar. Ya, seperti itu langkah-langkah praktisnya ya. Oke, inilah yang ditunggu-tunggu. Kebutuhan skill digital 2021 untuk milenial. Saya coba untuk singkat ya, supaya lebih cepat. Yang paling banyak dibutuhkan di tahun sekarang sampai di tahun 2030 nanti itu adalah programming ya, atau biasa orangnya disebut programmer. Programmer ini banyak sekali variannya ya, dari mulai web design, mobile development, dan banyak banget pokoknya gitu. Nah, di sini saya akan kaji secara bertahap apa saja teknologi yang bisa kawan-kawan pelajari ya, yaitu artificial intelligence, big data, Angular, PHP atau JavaScript, MySQL, jQuery, dan juga framework-framework open source seperti CodeIgniter, Laravel, dan sebagainya. Nah, teknologi-teknologi ini nggak akan mati ya sampai 2030 nanti, masih akan tetap dibutuhkan oleh industri. Jadi nggak ada salahnya ambil satu bidang yang menurut kawan-kawan itu sesuai dengan passion kawan-kawan. Jangan memaksakan kalau bukan passionnya. Misalkan saya hobinya depan laptop, ya berarti cocok untuk jadi programmer gitu. Atau saya hobinya mendesain, berarti cocok untuk menjadi UI UX gitu. Atau saya cocoknya karena saya suka dengan aplikasi, saya cocok menjadi mobile developer. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, digital business analyst. Jadi keterampilan dalam menganalisa bisnis digital untuk memastikan data-data yang kita punya itu bisa kita prospek. Secara komersil kita bisa prospek dan kita bisa pecahkan secara segmentasinya dari Gen X, milenial, dan juga baby boomer. Produk apa yang mereka butuhkan. Nah, inilah kemampuan dalam menganalisa bisnis. Ini pun akan menjadi tren di 2021 ke depan. Karena milenial merupakan epicentrum dari semua proyek transformasi digital di organisasi, baik secara milenial maupun secara besar ya, lingkup besarnya, secara perusahaan multinasionalnya. Seperti itu. Bahkan di BUMN pun kebanyakan tenaga kerjanya di 2021 ke depan tuh diisi oleh milenial. Karena ada permajaan struktural organisasinya, seperti itu. Yang ketiga, data visualisasi dan digital design. Ini hampir sama dengan digital business analysis. Nah, berdua ini saling berkolaborasi biasanya. Nah, untuk membuat desain. Kalau kawan-kawan membuka Gojek, Tokopedia, itu desainnya udah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan research ya, sesuai dengan experience, pengalaman orang dalam membuka aplikasi, sehingga mudah untuk diakses dan digunakan, seperti itu. Nah, yang keempat, digital project management. Ini yang paling hype-nya. Saya rasa di 2021, lowongan kerja digital project management ini akan banyak sekali. Kenapa? Karena digital project management ini keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan teknologi dan juga merupakan bagian yang dinamis dalam mengembangkan produk dan layanan digital dengan cara yang tepat waktu dan bisa mengefisiensi biaya. Nah, ilmu di dalamnya itu biasanya berbentuk manajemen digital seperti Agile dan juga Scrum. Sehingga kawan-kawan bisa menambahkan kemampuan tersebut di dalam CV kawan-kawan supaya lebih menonjol. Apa itu? Yaitu Agile dan juga Scrum ya. Oke, yang kelima nggak kalah pentingnya juga digital marketing. Saya rasa kawan-kawan sudah tahu keterampilan pemasaran digital ini akan menjadi tren sampai 2045 pastinya. Cuma lingkupnya dan prosesnya akan terus bertambah dan semakin mudah. Seperti membuat konten, terus juga membuat UX, terus juga membuat aplikasi tentang alat pemasaran digital, dan juga SEO ya, Search Engine Optimizer, itu nggak hanya di Google aja, bahkan WhatsApp pun ada rencana untuk membuat platform iklan digitalnya, seperti itu.
Dan terakhir adalah blockchain. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah mengenal tentang Bitcoin ya. Saya pun sempat mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta ya dengan bermain Bitcoin. Cuma jangan keburu nafsu dulu ya, karena Bitcoin itu hanya sebagai uh, dasar investasi yang sifatnya komoditas digital dan fluktuasi. Jadi hati-hati ya, high risk high return gitu. Kalau belum punya ilmunya, jangan coba-coba untuk trading atau membeli di platform-platform exchange crypto ya, seperti itu. Jadi pelajari dulu ilmunya. Kalau pengen dapat pasif income trading Bitcoin ya, seperti di Indodax, di toko kripto, di rekeningku, di digital exchange, ataupun yang di luar di Binance ataupun di OKX. Nah, itu bisa kawan-kawan manfaatkan untuk mengisi waktu kosong dengan cara trading cryptocurrency. Namun, yang paling penting adalah teknologi di belakang cryptocurrency-nya, yaitu blockchain. Blockchain ini akan dipakai oleh semua industri keuangan. Saya pastikan tidak hanya di nasional, bahkan di internasional pun sudah mulai mengadopsi blockchain. Kenapa? Karena kontrolnya itu bukan seperti bank sekarang. Kalau bank sekarang itu sentral. Jadi begitu dihack, ya udah rusak semuanya. Tapi kalau bank itu menerapkan blockchain, hacker akan lebih sulit lagi karena harus mengganti semua datanya yang sudah disebarkan ke seluruh jaringan. Jadi blockchain itu teknologi yang terdesentralisasi, kebalikan dari sentral tadi. Kalau selama ini masih sentral informasinya, kalau sudah menggunakan blockchain itu sudah terdesentralisasi sehingga sulit untuk dimanipulasi. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya sedikit lagi selesai. Inilah proses link and match-nya ya. Jadi setelah kawan-kawan mengetahui apa saja tren teknologinya, saya akan memberikan tips dan trik mengenai persiapan milenial menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kawan-kawan harus berbenah diri atau membekali diri sebagai generasi emas guna menghadapi Indonesia Emas 2045. Seperti apa langkahnya? Yang pertama, tentukan passion dulu. Nah, kalau passionnya memang sebagai pekerja, artinya tanda kutip, saya mau bekerja sebagai coding atau programmer, ya itulah yang kawan-kawan fokuskan. Fokus di satu titik dulu, jangan terpecah. Misalkan udah belajar coding, belajar juga digital marketing, itu penyerapannya akan menjadi jauh lebih lama, gitu. Jadi fokus di satu titik dulu aja, sesuai passion yang sudah kawan-kawan ungkapkan atau kawan-kawan punya ya gitu. Nah, setelah passion tadi dapat, yang kedua kawan-kawan mulai upskill ya. Artinya kawan-kawan mulai menyusun jadwal untuk meningkatkan kompetensi secara soft skill dan juga hard skill. Nah, setelah di upskill, kawan-kawan bisa mulai join ke organisasi termasuk seperti di Bakul Community seperti ini ya. Supaya bisa mendapatkan soft skill dari sisi leadership, negotiation, adaptasi, critical thinking, terus juga presentasi, itu hanya bisa didapat di organisasi. Nggak bisa didapat di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah, karena nggak ada pelajarannya ya. Hanya bisa didapatkan di organisasi. Nah, setelah upskill organisasi, kawan-kawan tuh udah mulai setengah mateng lah bahasanya. Seperti itu ya. Kenapa setengah mateng? Karena masih berbentuk visual, belum aplikatif. Bagaimana untuk aplikatif? Kawan-kawan bisa apa ya, sebagai volunteer gitu ya. Misalkan skillnya membuat aplikasi, kawan-kawan volunteer secara sukarela membuat aplikasi untuk UMKM contohnya, ataupun untuk perkantoran, ataupun untuk kampus dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai social project atau project sosial. Supaya apa? Supaya ada recordnya juga. Lingkungan sekitar. Di proyek sosial tersebut, kawan-kawan bisa disebut sebagai generasi yang siap usaha dan juga siap kerja. Nah, seperti itu ya prosesnya. Oke, terakhir secara makro, untuk mewujudkan lompatan kemajuan, tentunya Indonesia butuh SDM yang kompetitif, kolaboratif,
solutif, dan punya jiwa dan semangat entrepreneurship. Sehingga untuk menjadi sukses, punya keterampilan seiring waktu. Nah, bisa memberi wawasan secara teknologi di tahun 2021 dan kedepannya. Jadi, jika ingin menjadi milenial yang berprestasi, upayakan untuk mendapatkan posisi dulu di tahun 2021 nanti. Caranya adalah berinvestasi dulu di keterampilan leher ke atas, sehingga memiliki bekal ya, baik secara soft skill dan juga hard skill. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, Rejif Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mas Rejif yang udah maparin kita nih terkait peluang dan tantangan kita sebagai orang yang bakal masuk fase selanjutnya gitu ya, terutama para peserta balik ke Lampung nih yang ikut webinar ini, bahwa bakal ada banyak peluang market digital di sini, aplikasi-aplikasi yang seiring berkembang dan kebutuhan-kebutuhan industri banyak bermunculannya perusahaan digital yang udah mulai valuasinya sudah mulai naik banget gitu ya. Mungkin kita sebagai pemuda dan orang yang bakal masuk ke fase dunia kerja dan wirausaha mandiri mungkin perlu membekali diri gitu, maksudnya Mas ya, bahwa peluang udah terbuka lebar dan kebutuhan masih sedikit gitu ya, supply dari SDM-nya. Mungkin kita perlu upskill dan ningkatin kemampuan kita di bidang digital ini, di bidang fintech. Mungkin untuk teman-teman peserta barangkali ini udah bisa masuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan aja hidupin kameranya, terus mungkin bisa disampaikan namanya siapa, kenalin diri, dan sampaikan aja pertanyaannya ke Mas, ke kita. Nanti kita catat dulu. Silakan Muhammad Yusrizal, silakan. Boleh dihidupin audionya. Oke. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini dan juga kepada pemateri ya Kak Rajif Dewangga. Baik, materinya sangat luar biasa sekali ya Kak ya, terkait dengan kita tahu bahwa industri 4.0 banyak sekali melahirkan tren baru, salah satunya itu startup begitu Pak. Dan juga yang menjadi mahal pada saat ini adalah ide dan kepercayaan. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika kita ingin membangun startup gitu ya, kita memulai dari awal membangun startup itu pastikan mengajak orang-orang yang mungkin ahli pada bidang-bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau kita membangun startup perlu bidang desain, kemudian perlu bidang pemasaran dan lain-lain gitu. Dan yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara kita untuk percaya dengan rekan kerja kita ya, karena memang ide ini takutnya di copy gitu, di copy paste gitu ya. Kemudian kita sudah memiliki ide yang bagus dan ketika kita sudah dalam satu rekan tim, takutnya begitu ya, dalam tengah perjalanan beliau keluar dari startup kita dan juga membangun startup yang baru dan memiliki mungkin ada yang berkata ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Ya mungkin kurang lebih gitu Kak. Modifikasinya 5% ya. Ya, terima kasih. Sekian. Oke, silakan Mas Rejif, bagaimana kita bisa kasih kepercayaan nih kepada partner ya, apalagi tim inti gitu, untuk ketika memulai membangun startup di digital gitu. Oke, makasih Mas Revi. Ini pertanyaan dari Mas Yusrizal ya, Muhammad Yusrizal. Yang pertama, dalam membangun startup, bagaimana mengajak orang-orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita bisa percaya terhadap orang-orang yang kita ajak untuk membangun startup. Oke, ini saya sampaikan sedikit cerita dulu. Sebelum sebesar sekarang, Facebook ya. Saya bercerita tentang Facebook. Sebelum sebesar sekarang,
Mark Zuckerberg itu Zuke ini sempat mengajak 5 orang kawannya untuk diskusi. Ya, jadi beliau tuh mengajak 5 orang kawannya di kos-kosannya lah gitu. Sebelum di drop out dari Harvard gitu. Nah, terus dia coba untuk ungkapkan tentang idenya gitu. Dalam hal membuat Facebook. Dulu kalau nggak salah namanya bukan Facebook, saya lupa ya gitu. Nah, terus beliau mengungkapkan kepada 5 kawannya itu secara gamblang, transparan dan detail gitu. Nah, setelah diungkapkan, 2 dari kawannya setuju, 3 itu tidak menyikapi gitu. I don't care lah gitu bahasanya, dengan what you talk about gitu. Apa yang kamu bicarakan, gua nggak peduli, kata kawan-kawan yang 3 ini gitu. Nah, ternyata setelah persisten dibangun pelan-pelan sama Zuke dan partnernya ini, akhirnya Facebook meledak gitu ya. Meledak sampai menjadi perusahaan yang sangat besar sekali seperti sekarang ini. Nah, yang perlu kita ambil hikmahnya di situ adalah yang pertama, memang banyak risiko ya, banyak risiko yang kita dapat apabila kita terlalu polos dalam mengungkapkan ide-ide kita gitu ya. Tapi kalau tidak kita sampaikan juga ide kita secara total ya, partner kita itu akan bingung gitu. Tidak sepenuhnya menangkap apa yang mau kita gagas, apa yang mau kita buat, solusi apa yang mau kita kasih gitu. Nah, artinya dari saya pribadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk mengungkapkan ide kita secara total ya, secara keseluruhan. Karena kenapa? Seperti yang Nadim bilang ya, orang banyak ide, tapi untuk eksekusi itu tetap satu. Ya, orang bisa mencontek, mencuri ide kita, membuat, bahkan menduplikasi, itu banyak sekali bisa dilakukan. Tapi yang bisa mengeksekusi sebenarnya itu hanya diri kita sendiri. Jadi jangan pernah khawatir, takut, apalagi ragu untuk mengungkapkan ide kita untuk mendapatkan partner yang memang sesuai. Sesuai itu bukan berarti hanya skillnya aja, tapi mindset, passionnya juga memang dia merasa cocok dan nyaman untuk berkembang sama gitu. Nah, kita ungkapkan secara total, dan yang kedua divalidasi ya. Artinya sepakat dalam membangun startup yang tadi Mas Yusrizal bilang, itu ada kontraknya dulu, belajar ngebuat kontrak. Jadi kalau memang ada 3 orang, buatlah kontrak di situ, walaupun itu bukan kontrak legal yang resmi, seenggaknya buat acuan gitu. Misalkan Mas Yusrizal sebagai pemilik atau owner atau founder, sahamnya 70%. Hak patennya Mas Yusrizal yang pegang gitu. Nah, yang keduanya, teman keduanya lagi, itu bisa Mas Yusrizal kasih persentasenya sesuai skill dan juga totalitasnya. Yang satunya 20%, yang satunya lagi 10% karena sambil kerja misalnya. Nah, saya bisa join tapi nggak bisa full time, saya bisanya sambil kerja. Nah, itu bisa dikasih 10%. Jadi itu namanya legalisasi dan juga mapping sebelum membangun startup. Itu penting banget. Karena kenapa? Kebanyakan startup itu mandek ya. Jadi bahasanya startup itu what goes up must goes down gitu. Nggak selamanya dia naik, nggak selamanya dia turun gitu. Nah, di fase turun kadang-kadang bubar. Ya, karena kenapa? Nggak ada komitmen tadi gitu. Nah, kalau sampai ada sesuatu, kita balik lagi ke sini komitmennya. Loh, apapun yang terjadi, kita sama-sama ngebangun startup ini. Nah, seperti itu. Walaupun jalannya ngos-ngosan. Nah, kadang kita harus berhenti di tempat memang, baru kita bisa lanjut lagi. Nah, seperti itu. Jadi, poin pertamanya jangan takut untuk mengungkapkan ide kita guna mendapatkan orang-orang yang terbaik. Yang kedua, buat legalisasi. Ya, buat legalisasi, dan juga di dalamnya ada komitmen. Komitmen ditulis lengkap, dan yang terakhir, supaya kita percaya, ya ditanya dulu, ngomong pahit bahasanya gitu. Ini saya nggak bisa gaji kamu dulu, ya, sampai income kita misalkan 10 juta. Baru kita bagi-bagi dulu ya. Kalau ada income, bentuknya persentase sesuai dengan saham tadi yang udah disepakati. Nah, seperti itu. Jadi 3 poin ya. Yang pertama, ungkapkan ide yang sebenarnya, jangan takut, jangan ragu, dan jangan khawatir. Yang kedua adalah buat legalisasi yang isinya share saham, komitmen, dan tanggung jawabnya, dan juga haknya. Yang ketiga, harus berani ngomong di depan. Jangan ada nggak enakan gitu. Nah, misalkan kalau nggak digaji ya ngomong dari awal, kita nggak bisa gaji, bisanya bagi hasil. Nah, seperti itu. Itulah
3 poin sehingga Mas Rizal benar-benar percaya 100% dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada partner-partner yang sudah Mas tentukan tadi. Semoga jawabannya bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi yang bisa disimpulin dari pertanyaan tadi, ngomong pahit di awal lah ya Mas ya. Jadi kita Ya. kasih worst case dari awal, kesepakatan dari awal. Jadi itu juga bisa jadi semacam filter lah ya untuk mencari Filter. partner ya. Ya, Filter betul. mencari partner. Jadi bukan hanya ngomongin keuntungan di awal, tapi udah ngomongin worst case-nya gimana gitu ya. Mungkin Betul ada banget. lagi yang pengen bertanya kepada Mas Regif. Silakan acungkan tombol angkat tangannya, terutama di bidang digital ya dan peluang-peluang. Kalau nggak ada, saya mau nanya nih Mas, boleh nggak moderator nanya? Boleh, boleh. Boleh ya? Enjoy aja, santai. Ya. Sebenarnya mau nanya Mas, kebetulan kita kan bergerak di wirausaha, ya kebetulan saya F&B, punya warteg lah, cuman modelnya kekinian. Cuman mungkin saya pengen ngebikin bisnis-bisnis lainnya gitu lah, semacam itu. Mungkin ya kalau misalkan palu gada lah istilahnya ya, palu gada. Ya. Palu mau gua ada gitu ya. Cuma mungkin kalau untuk bidang fintech atau bidang app sendiri, sebenarnya apa nih Mas peluang bisnis apa di bidang fintech yang masih belum disuplai lah oleh pebisnis-bisnis di Indonesia gitu. Oke. Kalau peluangnya masih banyak di mana gitu? Ya. Ini mantep nih, Mas Revi. Kebetulan saat ini kan saya memang stay di Lampung ya, karena COVID. Jadi Jakarta di pos dulu nih operasionalnya. Jadi saya di Lampung, saya coba untuk menggarap pasar Lampung dan dalam waktu 1 bulan di sini ada tim saya juga ya, Mbak Oki pun tahu ya sebagai saksinya. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan saya berhasil penetrasi ke Bandar Lampung, Metro, dan lanjut ke Kota Bumi, Lampung Timur, sampai ke Tulang Bawang. Nah, selama fase penetrasi pasar tersebut, saya melihat banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama yang relevan dengan pertanyaannya Mas Revi tadi, yaitu fintech. Nah, sebenarnya kan di rural area, di daerah pinggir, itu banyak sekali warga-warga yang belum tersentuh oleh bank. Ya, banyak sekali warga-warga yang belum tersentuh oleh bank, tapi sudah mulai mau mencoba untuk belanja online. Ya, itu opportunity-nya ya. Nah, tantangannya adalah banyak dari mereka itu tidak bisa transfer online. Kebanyakan cash. Saya pribadi orang yang paling jarang pegang cash. Jarang banget saya pegang cash. Kalau nggak benar-benar mendesak, saya baru KTM gitu. Karena males gitu. udah terbiasa dengan cashless gitu ya. Apa-apa gesek, apa-apa scan QR gitu kan. Karena banyak diskonnya juga toh. Iya kan gitu. Nah, di pinggiran ini Mas Revi bisa membuat aplikasi yang memang manfaatnya tuh banyak untuk UMKM dan juga untuk warga. Contoh, kebanyakan petani itu banyak banget uangnya. Banyak banget uangnya. Bahkan dia mengkuliahkan anaknya itu sampai ke Jogja, ke UGM, kemana. Nah, kadang-kadang transfernya itu repot mereka. Karena jarak ATM-nya jauh sekali kan, dari rumahnya ke ini. Nah, di situ banyak bermunculan agen laku pandai seperti Briling dan sebagainya. Nah, kalau Mas Revi bisa mengambil peluang di situ, lewat BUMDes ya, buat aplikasi, jadiin agennya di situ, untuk transfer uang seperti Flip contohnya, itu akan bermanfaat banget ya. Karena kebanyakan startup yang sekarang tuh bermainnya di Red Ocean, di kompetisi yang ketat tuh, kayak di Bandar Lampung, di Jakarta, di kota-kota besar. Mereka tidak menyentuh yang pinggiran gitu. Nah, itu bisa Mas Revi manfaatkan dengan membuat aplikasi untuk layanan keuangan warga desa. Nah, apa namanya terserah lah. Aplikasi keuangan warga desa gitu, layanan keuangan warga desa. Apa manfaatnya? Transfer online, cepat, biaya hemat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa untuk keuangan juga, keuangan desa, ya, mengelola keuangan desa. Yang ketiga, transfer sesama. Yang keempat, untuk belanja online. Yang kelima, bisa untuk nabung, ya. Itu kan ada biaya admin. Kalau kita top up GoPay, biayanya 1.000.
Kalau pengguna 1 juta sehari top up, udah 10 miliar dapat si GoPay. Bisa dimanfaatkan ya untuk di rural. Jadi fokus rural, buat Di aplikasi rural ya Mas keuangan ya. untuk rural ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tuh mungkin tuh ada salah satu ide nih keluarkan tuh oleh Mas Regif. Peluang ternyata masih permainannya masih pelayanan di kota ya rata-rata ya Mas ya. Semuanya Muncul-muncul di apps kota, ini rata. di kota ya, mungkin ada peluang baru, ada market baru, market di urban ya Mas ya, Betul untuk banget. penyediaan apps pelayanan keuangan ya Mas ya. Ya, jadi Oh, kalau ada ditanya peluang lain nggak Mas? Pelayanan apa gitu untuk orang-orang rural gitu, selain fintech yang tadi itu bagus banget ya, karena misalkan per desa ada seperti itu dan itu bisa di minimal di provinsi Lampung aja sudah berapa banyak desa ya Mas ya. Itu peluang betul. sekali buat teman-teman peserta tuh. Ya, betul. Nah, yang kedua itu komoditas sih. Cuma agak Komoditas bener banget ya, ya. agak sulit ya, karena banyak tengkulak ya. Artinya, tapi kalau bisa kerjasama dengan BUMDes itu lebih bagus. Jadi gini, mungkin pernah tahu auction atau bidding gitu ya. Kayak bidding buat apps bidding gitu ya. Kita tahu nih Lambar itu panen kopinya hari apa gitu. Jadi bidding tuh hanya dilaksanakan 1 hari aja. Kayak flash sale lah. Kayak Hmm. kemarin Harbolnas 12-12 gitu. Nah, aplikasinya hanya on di waktu-waktu tertentu saja sih memang. Di masa panen terutama di desa. Iya. Masa panen tuh dimasukkan ke BUMDes, terus masukin ke aplikasi kayak live Instagram seperti itu, tapi ada daftar produknya. Nah, penduduk kota itu bisa beli dari situ. Nah, mereka bisa bidding harga. Jadi petani nggak rugi gitu. Bisa Oh, mendapatkan harga terbaik dari pembeli. lelang ya Mas ya. Lelang, itu yang paling tepat Oh, sebenarnya lelang. Ya. Karena komoditas itu kan masuk kebutuhan primer ya, udah pasti dibeli dan pasti habis dan selalu kekurangan gitu. Jadi petani justru duduk santai aja dia, nggak perlu khawatir, wah harga saya kurang bagus nih gitu. oh, Jadi dia bisa mendapatkan harga terbaik dari pembeli di kota. Nah seperti itu. Yang kedua memutus mata rantai. Aplikasi itu bisa memutus mata rantai yang cukup panjang banget ya. Biasanya kalau udah sampai di pasar tengah, harganya itu udah harga ketiga, harga keempat dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita bisa udah. memutus mata rantai itu bagus banget. Cuma tantangannya itu tadi, kalau nggak kerjasama dengan BUMDes, agak sulit ya. Karena ngelawan tengkulak itu bukan hal yang mudah. Mereka udah siap modal dan usahanya pun udah puluhan tahun ya. Usaha Udah seperti itu puluhan udah, tahun. iya udah berjam puluhan tahun. Bahkan petaninya dimanjakan, dikasih uang dulu nih, gitu. Oh, Nah, seperti itu. sip sip. Oke oke oke. Tuh tuh ada dua tema tuh yang dikasih contoh tadi oleh Mas Regif dari pertanyaan saya. Dari segi ada permasalahan pembayaran di tiap desa dan tadi komoditas, memasarkan komoditas perkebunan ya Mas ya, kopi ya. Karena di Ya, Lampung sendiri penghasil hasil kebun yang juga perkebunan yang cukup tinggi juga ya Mas ya, ya, lada, ketiga. kopi, Kopi itu terbesar ketiga di Sumatera dia, tapi masih kalah ketiga sama di Sumber. Sumatera. Ya, Oh sama iya Sumbar ya. Sumsel, Sumatera Selatan. Sumsel, oh iya Pagar Alam ya. Oke oke Ya, oke. masih Itu kalah kita. peluang banget tuh teman-teman. Jadi jadi bukan hanya berpikir di aplikasinya, tapi di segi bisnisnya pun nanti bisa dikonekin ke apa namanya teknologi itu sendiri ya Mas. Jadi bisa merantarai bisnis yang ada seperti itu. Mungkin ada Ya, yang bertanya lagi kepada oleh peserta nih. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan tunjuk tangan sama hidupin kameranya boleh. Eh, ini sebenarnya bagus banget ya karena mungkin kalau di kebetulan saya dulu satu alumni juga Mas sama Mas Irsyad di Unpad juga itu memang culture pembahasan teknologi dan fintech seperti ini bener-bener apa ya sangat-sangat rutin ya culture ya. Makanya kalau di sini di Bandar Lampung sini masih mungkin yang saya rasakan ya masih belum terlalu masif gitu ya. Cuma memang udah mulai muncul orang-orang yang pemuda-pemuda yang beralih ke wirausaha dan mungkin belum memanfaatkan teknologi nih padahal Lampung lagi berkembang banget seperti itu sih untuk wisatanya, untuk komoditas perkebunannya gitu. Untuk F&B-nya itu udah mulai meningkat sih Mas. Jadi mungkin harus dikonekin ya Mas ya mungkin ya ke apps apa yang masih belum disediakan oleh
teknologi-teknologi di bidang UMKM ini seperti itu. Mungkin ada yang, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin gimana nih? Saya simpulin aja atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas terkait untuk konteks Lampung sendiri gitu Mas, apalagi gitu kira-kira peluang di bidang teknologi ini. Kayaknya banyak loh Mas ya, kalau diomongin ini panjang banget soalnya. Ya, makasih Mas. Bagus banget ya, oke. Kesimpulannya gini, sebenarnya saya sendiri punya adik juga ya. Kadang milenial itu bukan saya mengintervensi ataupun menjelekkan, bukan. Cuma keras kepalanya milenial itu yang agak ngebuat mereka tuh susah tumbuh justru. Kadang-kadang kan milenial tuh sudah dibimbing gitu, demikian rupa. Cuma mereka nih memang sosok yang nggak bisa diikat terlalu kuat gitu. Jadi memang seniornya atau orang tuanya itu harus fleksibel menyikapi sifat majemuk milenialnya ini. Nah, saya ingin memberitahu bahwasanya kalau tidak bisa menyikapi dengan perubahan yang sekarang, seenggaknya berorganisasi dulu lah. Memang yang saya sampaikan tadi itu, saya yakin nggak sampai 20% nyambung ke milenial itu. Saya yakin itu. Karena culture-nya beda ya, antara Lampung sama kota-kota besar beda jauh gitu. Kalau di Jakarta, bukan saya mengkomparasi, tapi memang wajib untuk dikomparasi. Jakarta itu umur 15 tahun tuh udah bisa coding Mas. Udah banyak banget sekolah-sekolah coding untuk TENS, bahasanya untuk anak-anak umur 15 tahun ke bawah gitu. Nah, karena culture dan mindsetnya memang orang tuanya pun udah tahu, udah paham gitu, menyikapi perubahannya ya gitu. Nah, untuk kita yang di Lampung, saya sendiri sebagai sekretaris Forum Startup Lampung juga, kebetulan tadi lupa saya ngasih link ke Pak Ketua, Pak Mas Agung ya, Ketua Forum Startup Lampung. Kita sudah mulai membentuk organisasi startup, namun nyatanya memang masih banyak PR juga gitu, karena talentnya kurang. Nyari talent di Lampung nih agak sulit gitu, karena belum ada wadah tadi. Nah, kalau bisa milenial yang hadir di webinar ini bentuk wadahnya dulu aja. Nah, contohnya kayak Balik Community nih ya, Balik Lampung Community ini bisa ada divisinya nanti. Nah, kawan-kawan tuh jangan ragu untuk join dulu ke dalamnya, minimal berani ngomong lah, berani ngobrol dulu. Saya punya masalah ataupun saya punya solusi. Nah, dari tahapan 2 itu saya rasa bisa mulai berbenah dan bisa cepat untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga sebelum lulus pun milenial ini udah punya income. Ya, bukan membanggakan diri. Mungkin Mas Revi juga masa kuliahnya itu nggak pernah minta duit ke orang tua gitu, maksudnya kan gitu. Di Bandung kan banyak tuh ya, memanfaatkan sosial media, jasa titip. Nah, itu bisa kita share ke kawan-kawan yang masuk ke komunitas Balik Lampung tadi gitu. Nah, jadi mulai berorganisasi dulu pada intinya itu. Jadi kesimpulannya, kalau saya tangkap memang semua peserta, terutama milenial, baik yang di bangku sekolah, di bangku kampus maupun yang udah lulus, bentuk aja, gabung dulu ke komunitasnya, nanti bisa diskusi secara online, komitmennya jangan live group aja gitu. Mau ada berita nggak ada berita ya pokoknya jangan live group gitu. Nah, di situ akan dapat informasi terus yang bisa berguna untuk pribadi ataupun untuk komunitasnya. Mungkin itu aja kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa kita simpulin ya di terakhir kali untuk materi dari Mas Regif. Jadi kita jangan sia-siain hikmah yang kita bisa dapat tuh, jangan sia-siain tren digital yang semakin pesat ini, pertumbuhan unicorn, pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup yang udah mulai valuasinya naik dan muncul berbagai pelayanan apps yang memecahkan masalah seperti itu ya. Mungkin kita sebagai pemuda, terutama yang masih di bangku kuliah, udah bisa metain sebenarnya masalah apa nih yang ada peluang untuk dijadikan solusi berupa bisnis, baik di bidang digital ataupun punya bisnis sendiri, cuman dibuat semacam koneksi ke digital ya seperti itu. Jadi kita bisa nyerap market sendiri lah intinya Mas ya.
nyerap Ya, bakat sendiri, jadi betul. bisa kaya lah intinya Mas Iya, dari betul itu. peluang-peluang yang ada seperti itu. Iya. Jadi mungkin seperti itu saja. Kita jangan sia-siakan peluang ini. Terus belajar lah, upskill kita juga, jangan lupa, terutama di bidang leadership ya, di bidang teknologinya seperti itu, sesuai bidang kemampuan masing-masing seperti itu. Mungkin kita kembalikan ke host, silakan. Sesinya udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.